Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta generasi muda yang saya hormati dan saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku biografi Rasulullah, sebuah studi analitis berdasarkan sumber-sumber yang otentik yang disusun oleh Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad. Baik, langsung kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Perang Bani Nadir. Penyebab perang. Menurut beberapa sumber, ada 3 penyebab utama terjadinya perang Bani Nadir ini, yaitu 1. Bani Nadir merencanakan pembunuhan terhadap Rasulullah SAW setelah perang Badar Kubra, yaitu setelah bangsa Quraisy menghasut mereka untuk melakukan hal tersebut. 2. Mereka berupaya membunuh Rasulullah SAW pada saat beliau mendatangi mereka untuk meminta bantuan guna menebus denda bagi kematian 2 orang Bani Kilab yang dibunuh oleh Damiri. 3. Bani Nadir membujuk bangsa Quraisy untuk memerangi Rasulullah SAW dan menunjukkan celah kaum muslimin kepada mereka. Terkait dengan penyebab yang pertama, beberapa sumber menyebutkan saat itu bangsa Quraisy meminta kepada bangsa Yahudi atau Bani Nadir untuk memerangi Rasulullah SAW dan mengancam akan memerangi mereka bila mereka tidak mau memenuhi permintaan tersebut. Karena ancaman itu, maka Bani Nadir memenuhi permintaan tersebut. Lalu mereka merencanakan sebuah strategi untuk membunuh Rasulullah SAW secara licik. Mereka meminta beliau membawa serta 30 orang sahabatnya untuk bertemu dan berbicara dengan 30 pendeta Yahudi di wilayah perbatasan yang netral. Mereka juga mengatakan bahwa bila Rasulullah SAW dan para sahabatnya memenuhi undangan itu, maka bangsa Yahudi akan beriman. Demikianlah, maka Rasulullah memenuhi permintaan tersebut dan berangkat ke tempat yang telah ditentukan. Namun ketika Rasulullah hampir sampai di tempat tersebut, mereka mengubah kesepakatan dengan meminta Rasulullah SAW agar hanya disertai oleh 3 orang sahabatnya saja dan akan dipertemukan dengan 3 orang pendeta Yahudi. Dan sesuai rencana mereka, ketiga orang Yahudi itu masing-masing telah membawa belati. Akan tetapi belum sempat pertemuan itu terjadi, seorang perempuan Yahudi membuka kecurangan kaumnya itu kepada salah seorang saudaranya yang telah masuk Islam. Lalu orang ini mengabarkannya kepada Rasulullah. Maka begitu mendengar kabar tersebut, beliau langsung meninggalkan mereka dan segera bersiap-siap mengepung mereka dengan pasukan yang lengkap. Singkat cerita, akhirnya kaum Yahudi menyerah dan menyatakan bersedia diusir dari kampung mereka dengan hanya membawa apa yang bisa dibawa oleh unta dan selain senjata. Adapun mengenai penyebab kedua, beberapa sumber mengatakan saat itu Rasulullah SAW mendatangi bangsa Yahudi atau Bani Nadir guna meminta bantuan dana untuk membayar diat atau denda atas kematian 2 orang Bani Kilab yang dibunuh oleh seorang sahabat, yakni karena mereka pernah berjanji siap ikut membantu pembayaran denda tersebut. Al-Kisah, sambil menunggu kedatangan mereka yang akan menyerahkan bantuan itu, Rasulullah SAW duduk bersandar ke tembok milik seorang Yahudi Bani Nadir. Melihat keadaan Rasulullah yang tampak lengah itu, beberapa orang Bani Nadir mulai berpikir licik. Kalian tidak mungkin melihat laki-laki itu atau Rasulullah dalam keadaan seperti ini lagi, bisik mereka kepada sebagian yang lain. Akhirnya mereka sepakat menugaskan Amru bin Jihasi untuk memanjat tembok yang disandari Rasulullah SAW itu dan kemudian melempari beliau dengan batu dari atas tembok hingga mati. Akan tetapi belum sempat mereka menjalankan rencana tersebut, Allah telah terlebih dahulu membocorkan rencana itu kepada Rasulnya, sehingga beliau bergegas kembali ke Madinah tanpa memberitahu para sahabat yang saat itu menyertainya. Karenanya ketika melihat Rasulullah SAW tidak lagi berada di tempatnya semula, mereka kebingungan mencari beliau. Lalu setelah mengetahui bahwa beliau telah kembali ke Madinah, mereka pun segera menyusul kembali ke Madinah, dan sesampainya di Madinah, Rasulullah SAW menyampaikan kepada mereka apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan setelah itu beliau SAW memerintahkan untuk
bersiap-siap menyerang orang-orang Yahudi Bani Nadir. Dan segera setelah itu pasukan Muslim langsung bergerak menuju wilayah Bani Nadir dan mengepung mereka selama beberapa hari. Walhasil akhirnya terjadilah kesepakatan damai dengan syarat Bani Nadir bersedia meninggalkan kampung mereka atau baca diusir dengan hanya membawa apa yang bisa dibawa oleh unta mereka. Sedangkan tentang penyebab ketiga tadi hanya Musa bin Aqabah yang melontarkan pendapat ini. Ia menuturkan kala itu Bani Nadir telah menghasut bangsa Quraisy untuk memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menunjukkan kepada mereka kejelekan-kejelekan kaum muslimin. Namun Musa juga berkata bahwa hal itu mereka lakukan saat pergi ke Uhud untuk memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkait dengan masalah ini, barangkali Dr. Umari belum membaca hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan tambahan kalimat pada riwayat yang disampaikan Musa bin Aqabah kepada Ibnu Hajar. Dalam tambahan itu disebutkan kalimat berikut ketika mereka pergi ke perang Uhud. Oleh karena itu wajar bila Dr. Umari mengatakan bahwa riwayat Musa bin Aqabah tidak menyebutkan waktu yang pasti dari beberapa tindakan bangsa Yahudi dalam melawan kaum muslimin. Namun bisa jadi yang ia maksud di sini adalah tindakan-tindakan tertentu. Adapun yang sudah masyhur diketahui tentang penyebab ketiga ini adalah bangsa Yahudi telah membujuk kaum musyrikin untuk memerangi kaum muslimin yang kemudian terwujud dengan perang Uhud. Dua, mereka pernah membantu Abu Sufyan dalam penyerbuan ke wilayah pinggiran Madinah yang kemudian menyebabkan pecahnya perang Suwaik, perang perlawanan kaum muslimin terhadap Abu Sufyan. Tiga, Ka'ab bin Ashraf, seorang pujangga Bani Nadir, sering melontarkan syair-syair yang berisi ejekan terhadap kaum muslimin dan hasutan kepada bangsa Quraisy untuk memerangi kaum muslimin. Semua itu merupakan bukti permusuhan mereka terhadap kaum muslimin. Bahkan mereka juga telah berani merencanakan pembunuhan terhadap Rasulullah SAW. Maka faktor-faktor inilah yang menyebabkan lahirnya keputusan untuk menindak tegas mereka, yaitu dengan cara mengusir mereka dari Madinah. B. Catatan penting. Pada akhir keputusan dan kebijakan, Rasulullah SAW meminta mereka untuk meninggalkan Madinah dalam waktu 10 hari. Beliau juga menegaskan, barang siapa di antara mereka masih terlibat di Madinah setelah itu, maka akan dipenggal lehernya. Barang siapa terlihat di Madinah setelah itu, maka akan dipenggal lehernya. Namun pada saat orang-orang Yahudi Bani Nadir itu tengah bersiap-siap untuk keluar dari Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul menghasut mereka untuk berontak dan tidak mematuhi keputusan Rasulullah itu. Abdullah juga berjanji bahwa dirinya akan membela dan membantu mereka. Akhirnya Bani Nadir tergoda dengan hasutan itu dan kemudian mengumumkan keengganan mereka untuk keluar dari Madinah. Oleh karena itulah kaum muslimin pun mengepung dan memboikot mereka kembali. Tentang peristiwa itu Allah melukiskannya sebagaimana berikut. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang munafik yang berkata kepada saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab, sesungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu. Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta. Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tiada akan keluar bersama mereka. Dan sesungguhnya jika mereka diperangi, niscaya mereka tidak akan menolongnya. Sesungguhnya jika mereka menolongnya, niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tiada akan mendapat pertolongan. Quran Surah Al-Hasyr 11-12. C. Pengusiran dan syarat-syaratnya. Sebuah hadis sahih menyebutkan, sesungguhnya Rasulullah SAW mengusir Yahudi Bani Nadir dari kampung mereka ketika mereka berani melawan dan memerangi kaum muslimin. Sementara itu, kitab-kitab lain yang khusus membahas masalah ekspedisi dan peperangan Rasulullah secara umum telah menguraikan secara detail tentang bagaimana pengusiran itu terjadi dan jenis perlawanan yang mereka lakukan. Dan sebuah riwayat yang sahih juga menyebutkan, Rasulullah SAW mengepung mereka dengan sekawanan pasukan berkuda. Kemudian beliau berkata kepada mereka, kalian tidak akan mendapatkan perlindungan keamanan dariku, kecuali setelah kalian membuat perjanjian denganku. Namun mereka menolak tawaran itu, sehingga Rasulullah dan kaum muslimin pun menyerang Bani Nadir seketika itu juga. Dan pada keesokan harinya, kaum muslimin menyerang Bani Quraizah dengan sejumlah pasukan berkuda dan meninggalkan Bani Nadir. Terhadap Bani Quraizah ini, Rasulullah SAW juga meminta mereka untuk menandatangani perjanjian damai. Bahkan mereka menyetujuinya. Dan setelah perjanjian itu ditandatangani, maka Rasulullah pun meninggalkan mereka. Lalu keesokan harinya Rasulullah SAW kembali mendatangi Bani Nadir. Hingga waktu itu mereka masih belum mau menerima tawaran Rasulullah untuk berdamai. Karenanya Rasulullah SAW menyerang mereka hingga mereka terdesak dan bersedia meninggalkan kampung mereka. Bahkan mereka menyetujui syarat yang diajukan Rasulullah.
yaitu bahwa mereka boleh meninggalkan kampung mereka tanpa membawa senjata dan hanya boleh membawa barang-barang yang bisa dibawa oleh unta-unta mereka. Maka tak lama kemudian mereka keluar dari kampung mereka dengan membawa serta unta-unta yang hanya membawa beberapa barang dan pintu-pintu rumah mereka saja. Mereka merobohkan rumah-rumah mereka terlebih dahulu dan kemudian mengambil beberapa kayu rumah yang masih bisa mereka gunakan. Dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW sempat membakar dan menebang sebagian pohon kurma Bani Nadir selama pengepungan atau blokade itu. Sebuah hadis juga meriwayatkan seperti itu. Beliau sempat membakar dan menebang sebagian pohon kurma Bani Nadir selama masa pengepungan tersebut. Menurut beberapa riwayat, Yahudi Bani Nadir pergi dari kampung mereka menuju ke wilayah Syam. Sementara itu sebagian ulama berpendapat bahwa mereka pergi ke arah Khaybar. Terkait dengan hal ini, Ibnu Ishaq telah menyampaikan sebuah riwayat yang bisa menyatukan dua pendapat yang berbeda tadi. Yang menuturkan mereka pergi menuju Khaybar, namun sebagian dari mereka ada juga yang pergi ke wilayah Syam. Di antara para pembesar mereka yang pergi ke Khaybar adalah Salam bin Abi Huqaiq, Kinanah bin Rabi bin Abi Huqaiq, dan Huyai bin Akhtab. Artian sesampainya di kota tersebut, para penduduknya sangat menghormati mereka. Kebenaran riwayat Ibnu Ishaq di atas diperkuat oleh beberapa peristiwa berikutnya yang juga disebutkan oleh sumber-sumber yang terpercaya. Adapun peristiwa-peristiwa tersebut diantaranya adalah keikutsertaan mereka dalam perang Khaybar, terbunuhnya Kinanah, tertawannya Safiyah, dan cerita tentang Salam bin Abi Huqaiq. Dan di antara Yahudi Bani Nadir tersebut ada dua orang yang kemudian masuk Islam. Mereka adalah Yamin bin Umar bin Ka'ab dan Abu Sa'ad bin Wahab. Oleh karena itu keduanya diizinkan membawa seluruh harta mereka. Adapun harta benda dan pohon-pohon kurma milik Bani Nadir setelah peristiwa pengusiran itu menjadi milik Rasulullah SAW. Dari harta dan pohon kurma tersebut beliau menafkahi keluarganya selama 1 tahun. Adapun barang-barang Bani Nadir yang lainnya seperti senjata dan binatang kendaraan disimpan untuk persiapan pertempuran di jalan Allah. Kemudian Rasulullah SAW membagikan tanah-tanah Bani Nadir kepada segenap kaum muhajirin. Dan selain Sahal bin Hanif dan Abu Dujanah, semua kaum Ansar sama sekali tidak ada yang diberi bagian oleh Rasulullah SAW. Sahal bin Hanif dan Abu Dujanah mendapatkan bagian tak lain adalah karena kemiskinan mereka. Perlu digaris merah bahwa setelah kejadian tersebut, para pengemuka Yahudi Bani Nadir tidak pernah berhenti menghasut bangsa-bangsa lain untuk memusuhi kaum muslimin. Salah satu bukti mereka pula yang menghasut dan mengobarkan terjadinya perang Khandaq. D. Sejarah perang Bani Nadir. Bersumber dari periwayatan Urwah kepada Zuhri dan Hakim, Abdul Razak menuturkan perang Bani Nadir terjadi setelah perang Badar Kubra. Sementara itu dalam sebuah riwayat yang masih terkait dengan cerita Urwah tadi, Bukhari menyebutkan bahwa peristiwa tersebut terjadi 6 bulan setelah perang Badar dan beberapa waktu sebelum perang Uhud. Ibnu Hajar menyebutkan bahwa Abdul Razak berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan itu dari periwayatan Zuhri kepada Muammar secara lebih lengkap bila dibandingkan dengan riwayat yang diceritakan oleh Bukhari. Demikian halnya dengan Baihaqi, ia juga meriwayatkan hadis ini melalui jalur silsilah periwayatan yang sama, sebab Baihaqi meriwayatkan hadis tentang peristiwa ini dari periwayatan Zuhri yang diterimanya dari Uqail, sebagaimana riwayat yang disampaikan Bukhari dan Abdul Razak. Begitulah menurut para ulama hadis, perang Bani Nadir terjadi sebelum perang Uhud dan setelah perang Badar. Akan tetapi menurut sebagian besar ahli sejarah peperangan atau magazi dan ekspedisi atau syariah, perang tersebut justru terjadi setelah perang Uhud. Ibnu Ishaq misalnya, ia menyebutkan bahwa perang tersebut terjadi pada tahun ke-4 Hijriah, sedangkan Waqidah dan Ibnu Sa'ad menyebutkan peristiwa tersebut terjadi pada bulan Rabiul Awal dan tepatnya 37 bulan setelah hijrah. Pendapat kedua orang inilah yang kemudian disepakati oleh Ibnu Hisham. Menurutnya perang tersebut memang terjadi pada bulan Rabiul Awal. Apabila disepakati bahwasanya ekspedisi Bir Ma'unah itu terjadi setelah perang Uhud dan beberapa faktor pemicunya kita persatukan, maka sangat logis bila perang Bani Nadir ini dikatakan terjadi setelah perang Uhud. Bahkan pendapat ini bisa diperkuat dengan beberapa fakta yang tersebutkan dalam periwayatan yang dinukilkan Bukhari dan pemberitaan yang bersumber dari Ibnu Ishaq. Bukhari menyebutkan bahwa salah satu sahabat yang ikut serta dalam tim ekspedisi Bir Ma'unah adalah Amru Ad-Damiri. Ia juga mengatakan bahwa ekspedisi ini terjadi setelah perang Uhud. Selain kedua fakta ini, beberapa riwayat juga telah menyepakati bahwa Amru Ad-Damiri termasuk unsur yang tak bisa dipisahkan dari sejarah terjadinya perang Bani Nadir. Dari fakta-fakta ini dapat kita simpulkan bahwa perang Bani Nadir ternyata terjadi setelah perang Uhud dan ekspedisi Bir Ma'unah. Itulah pendapat yang dipertahankan oleh Ibnu Ishaq dan sebagian besar ahli sejarah peperangan atau maghazi dan ekspedisi atau syariah. Bahkan pendapat ini pula yang dianut oleh Ibnu Hajar, Sanadi, dan Umari. Karena itu tak ada pilihan lain bagi kita selain mengikuti pendapat mereka tersebut. Hikmah dan pelajaran. 1.
Pemberitahuan Allah kepada nabinya tentang apa yang akan dilakukan oleh bangsa Yahudi menunjukkan bahwa pengkhianatan yang dilakukan oleh bangsa tersebut sudah sering terulang. Sekalipun mereka mengulangi perbuatan tersebut, Allah memberikan janji pasti kepada Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah akan melindungimu dari manusia. Sehingga dengan adanya mukjizat ini dan yang lainnya, orang-orang harus menanamkan keimanan pada diri masing-masing akan kenabian Muhammad SAW. 2. Tindakan Rasulullah SAW membakar dan menebang sebagian pohon kurma milik Bani Nadir menunjukkan bahwa hukum agama dalam menyoroti masalah pepohonan milik musuh dan pembumi hangusannya secara keseluruhan diserahkan kepada seorang pemimpin atau panglima yang memegang amanat untuk melumpuhkan musuh. Pendapat tersebut telah dipegang oleh Nafi, Malik, Tsauri, Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad, Ishaq, dan mayoritas ulama. Akan tetapi diriwayatkan dari Lais, Abu Thawr, dan Auza'i bahwa tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk menebang pepohonan milik orang-orang kafir dan membakarnya. 3. Para ulama sepakat bahwa harta yang diperoleh tanpa peperangan masih dikategorikan sebagai harta rampasan, akan tetapi pembagiannya diserahkan kepada pemimpin. Seorang pemimpin tidak perlu membagikan harta tersebut seperti membagikan harta rampasan yang diperoleh dari penyerbuan dan peperangan. Dalam hal ini, para ulama mengambil dalih dari tindakan politik Rasulullah SAW dalam membagikan harta rampasan yang diperoleh dari Bani Nadir dan diturunkannya ayat Al-Quran yang menjelaskan hal tersebut. 4. Dari sikap dan tindakan Rasulullah SAW terhadap masyarakat Yahudi Bani Nadir, kita dapat mengetahui bahwa pembatalan ikatan perjanjian adalah pemberitahuan akan pecahnya perang. 7. Perang Badar yang dijanjikan. Pada bulan Sya'ban tahun ke-4 Hijriah bersama 1.500 sahabat dan 10 tentara berkuda, Rasulullah SAW meninggalkan kota Madinah menuju medan Badar untuk memenuhi kesepakatan yang telah beliau lakukan dengan Abu Sufyan pada saat perang Uhud. Sesampainya di Badar, pasukan muslimin menunggu kedatangan musuh selama 8 hari. Sementara itu kaum musyrikin sebenarnya juga telah keluar dari kota Mekah dengan dipimpin oleh Abu Sufyan dan telah sampai di Zuhran. Mereka beristirahat di tepi sungai Majinnah sekitar 40 km dari Mekah. Akan tetapi pasukan ini kemudian kembali lagi ke Mekah dengan alasan tahun tersebut adalah tahun paceklik. Tindakan kaum musyrikin mengurungkan pertempuran ini justru berpengaruh positif bagi kaum muslimin, sebab dengan kejadian itu mereka memiliki kesempatan untuk lebih meningkatkan persiapan mereka guna mengembalikan wibawa pasukan muslimin yang sempat sedikit menurun akibat kekalahan di perang Uhud. 8. Perang Dzatur Riqa'. Para ahli maghazi dan syariah Nabi SAW berselisih pendapat tentang sejarah terjadinya peperangan ini. Bukhari berpendapat peristiwa ini terjadi setelah perang Khaybar, sedangkan Ibnu Ishaq berpendapat bahwa peristiwa tersebut terjadi setelah perang Bani Nadir. Selain itu ada juga pendapat yang mengatakan bahwa perang Dzatur Riqa' terjadi setelah perang Khandaq atau pada tahun ke-4. Sementara itu Waqidi dan Ibnu Sa'ad berpendapat peristiwa tersebut terjadi pada bulan Muharram tahun ke-5 Hijriah. Dan pendapat seperti yang diungkapkan oleh Abu Ma'syar misalnya mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi setelah perang Bani Quraizah dan Khandaq. Menurut Ibnu Hajar, pendapat yang paling kuat adalah pendapat Bukhari dan Abu Ma'syar. Pasalnya menurut Ibnu Hajar, riwayat keduanya bersumber dari Abu Musa al-Ash'ari, orang yang terlibat langsung peristiwa tersebut, sementara kedatangan Abu dari Habasyah adalah tak lama setelah penaklukan Khaybar. Selain itu, Abu Hurairah juga ikut ambil bagian dalam peristiwa ini, dan ia masuk Islam pada saat penaklukan Khaybar. Fakta lainnya juga menguatkan pendapat Bukhari adalah karena Rasulullah SAW juga melakukan sholat khauf pada perang Dzatur Riqa' ini. Sementara itu, sholat khauf itu sendiri baru disyariatkan di Asafan, yaitu pada saat-saat terjadinya perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Berbeda halnya dengan Dr. Buti. Ia lebih cenderung meyakini peristiwa ini terjadi sebelum perang Khandaq. Bukti yang ia jadikan landasan adalah adanya riwayat sahih yang menceritakan permohonan izin Jabir radhiyallahu an kepada Rasulullah SAW untuk pulang ke rumahnya pada saat perang Khandaq. Disebutkan oleh riwayat ini bahwa sampainya di rumah, Jabir menceritakan kepadanya tentang rasa lapar yang dialami oleh Rasulullah SAW. Dalam riwayat ini juga dikisahkan tentang makanan dari hasil doa Rasulullah SAW. Datangnya semua pasukan di hadapan beliau ketika melihat makanan itu tiba, dan mukjizat beliau ketika menjadikan makanan Jabir berlipat-lipat jumlahnya. Di dalam riwayat tersebut juga terdapat perkataan Rasulullah SAW kepada istri Jabir, "Makanlah ini dan hadiahkanlah, sesungguhnya orang-orang tengah didera kelaparan." Di dalam As-Sahihain juga disebutkan bahwa pada saat perang Dzatur Riqa' itu Rasulullah SAW juga sempat menanyakan status Jabir, apakah ia sudah menikah apa belum, dan Jabir menjawab sudah. Ini merupakan bukti bila beliau tidak tahu kalau Jabir waktu itu telah menikah. Setelah itu Dr. Buti membantah semua dalil yang dikemukakan Ibnu Hajar untuk menyatakan peristiwa tersebut terjadi setelah perang Khaybar. Ia menguraikan
Menurut Ibnu Hajar, dalil bahwa peristiwa ini terjadi setelah perang Khaybar adalah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan sholat khauf pada perang Ahzab dan beliau saat itu justru mengqada salah satu sholatnya. Dalam hal ini dapat dijawab bahwa mungkin saja beliau saat itu memang sengaja mengakhirkan sholatnya ketika melihat pertempuran masih berlangsung sengit dan tidak ada kesempatan atau jeda sebentar pun bagi kaum muslimin untuk menunaikan sholat. Atau ada kemungkinan karena para musuh saat itu berada di arah kiblat. Selain itu bisa jadi adalah karena beliau memang sengaja mengakhirkan sholat untuk menetapkan diharuskannya mengqada sholat yang tertinggal dalam kondisi apapun. Dr. Buti juga membantah Ibnu Hajar dalam kaitannya dengan penggunaan hadis Abu Musa al-Asy'ari sebagai bukti untuk menguatkan pendapatnya. Dalam bantahan ini, Dr. Buti menyitir pendapat sebagian besar ulama sirah, maghazi, dan syariah yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perang dalam hadis Abu Musa tersebut adalah perang lain yang juga bernama perang Zatul Riqa'. Terbukti, kata Dr. Buti, dalam hadis tersebut Abu Musa al-Asy'ari mengatakan sebagaimana berikut. Kami keluar dari Madinah bersama Rasulullah untuk sebuah peperangan. Pada saat itu kami berjumlah 6 orang. Selain itu kami juga membawa unta dan seterusnya. Padahal perang Zatul Riqa' yang tengah kita bicarakan sekarang ini jumlah personilnya lebih banyak dari jumlah yang ia sebutkan dalam hadis ini. Sementara itu Dr. Hakami dan Dr. Umari cenderung memilih pendapat Bukhari dan Ibnu Hajar. Namun dalam hal ini kami penulis lebih cenderung memilih analisa dan pendapat yang dipaparkan Dr. Buti tadi. Sebab alasan yang dilontarkannya berdasarkan fakta pernikahan Jabir sebelum perang Khandaq tadi sangat kuat dan juga disebutkan dalam Sahihain. Selain itu Bukhari sendiri mengeluarkan pendapat tersebut hanya sebatas sebagai sebuah komentar dan alasan yang digunakannya pun hanya satu, masuk Islamnya Abu Musa al-Asy'ari setelah perang Khaybar, dan alasan ini telah dibantah Buti dengan memperkuat pendapat yang mengatakan bahwa perang yang disebutkan Abu al-Asy'ari dalam hadisnya adalah bukan perang Zatul Riqa' yang lain. Pada peristiwa ini tidak terjadi pertempuran antara kaum muslimin dengan Bani Ghatafan. Hanya saja kedua belah pihak sempat saling melontar isu yang membuat keduanya sama-sama merasa khawatir dengan kekuatan masing-masing. Bahkan situasi waktu itu mendorong kaum muslimin untuk mengadakan sholat khauf, dan pelaksanaannya waktu itu adalah sebagai berikut. Satu kelompok berbaris dengan beliau untuk menjalankan sholat, sedangkan kelompok lain menghadap ke arah musuh untuk berjaga-jaga. Setelah itu beliau melakukan sholat sebanyak 1 rakaat bersama barisannya. Kemudian beliau tetap berdiri, sementara makmumnya menyempurnakan sendiri sholat mereka. Lalu mereka bangkit dan berbaris menghadap ke arah musuh. Setelah itu kelompok yang awalnya berbaris menghadap ke arah musuh berbaris di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau melanjutkan rakaatnya yang tersisa bersama mereka selesai. Namun beliau juga terus duduk untuk memberikan kesempatan kepada mereka agar menyempurnakan salat mereka. Setelah itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam baru mengucapkan salam bersama-sama dengan mereka. Dan sebuah riwayat lain dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat sebanyak 2 rakaat bersama satu kelompok. Kemudian mereka mundur ke belakang. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat bersama kelompok lain sebanyak 2 rakaat lagi. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sebanyak 4 rakaat, tiap-tiap kelompok sholat sebanyak 2 rakaat. Dr. Buti berkata, untuk menyatukan kedua hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melakukan sholat khauf bersama para sahabat lebih dari 1 kali. Pada suatu waktu beliau melaksanakan sholat dengan mempergunakan cara yang pertama, sedangkan pada waktu yang lain beliau melaksanakan sholat khauf dengan cara kedua. Sholat tersebut dilaksanakan di sebuah wilayah yang jaraknya dapat ditempuh dari Madinah selama 2 hari. Pada perang kali ini telah terjadi beberapa peristiwa penting yang memiliki makna dan rahasia yang sangat besar. Di antaranya kisah seorang Arab Badui. Bukhari dan Muslim dan beberapa perawi meriwayatkan Jabir menceritakan bahwa dirinya satu rombongan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan pulang dari sebuah perang Zatul Riqa'. Pada saat tengah hari tiba, mereka sampai di sebuah lembah yang dipenuhi oleh pepohonan besar dan berduri. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghentikan rombongan dan pasukan muslimin. Dan pasukan muslimin pun terpencar mencari perlindungan di bawah pohon-pohon tersebut. Sementara itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menuju ke salah satu pohon. Lantas beliau menggantungkan pedangnya di pohon itu dan kemudian berteduh di bawahnya. Jabir mengatakan, kami baru saja terlelap ketika tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil kami. Maka kami bangkit mendatangi tempat beliau, dan di samping beliau sudah duduk seorang Badui Arab. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, orang ini telah menghunuskan pedangku ke arahku pada saat aku tertidur. Lalu aku pun terbangun dan kedua tangannya telah menggenggam 2 utas tali. Kemudian ia berkata kepadaku, siapakah yang dapat mencegahku untuk membunuhmu? Aku menjawab, Allah. Maka inilah hasilnya, ia terduduk seperti ini. Disebutkan bahwa beliau sama sekali tidak menghukum si Badui itu. Konon dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa nama orang itu Gaurat bin Haris. Qatadah dan Ibnu Ishaq mengatakan bahwa firman Allah, hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah yang diberikannya kepadamu di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu untuk berbuat jahat, maka Allah menahan tangan mereka dari kamu.
Quran Surah Al-Maidah 11. Ini diturunkan terkait dengan peristiwa ini. Sementara itu dalam riwayat Musaddad yang juga bersumber dari Jabir disebutkan bahwa si Arab Badui yang bernama Ghaurat akhirnya bersumpah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dirinya tidak akan pernah memerang beliau dan juga tidak akan ikut serta bersama para kaumnya yang akan memerang beliau. Maka beliau pun membiarkannya pergi. Kemudian ternyata Ghaurat mendatangi sahabat-sahabatnya dan berkata kepada mereka, "Aku datang kepada kalian dari sisi manusia terbaik." Hikmah dan pelajaran. Pada kisah ini terdapat bukti akan kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keberaniannya yang besar, keimanannya yang teguh, kesabarannya yang besar dalam menghadapi cobaan, dan kasih sayang beliau terhadap orang-orang bodoh atau tidak tahu ajaran agama. Di samping itu, kisah ini juga mengisyaratkan diperbolehkannya para anggota pasukan berpencar sementara waktu untuk beristirahat dan tidur apabila tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan. B. Kisah dua orang penjaga. Dalam perjalanan pulang dari peperangan Zatul Riqa, pasukan muslimin sempat mencaci seorang perempuan musyrik, sehingga suami wanita itu pun bersumpah hanya akan kembali ke hadapan istrinya itu setelah membunuh salah satu sahabat Muhammad SAW. Singkat cerita, ia tiba di sekitar tempat istirahat pasukan muslimin pada malam hari. Sementara itu, sebelumnya Rasulullah SAW telah menugaskan dua orang tentaranya untuk berjaga-jaga pada malam itu. Kedua petugas itu adalah Abbad bin Bishr dan Ammar bin Yasir. Arkian, seorang orang musyrik tadi pun melepaskan anak panahnya ke arah Abbad yang tengah berdiri melaksanakan sholat malam. Maka Abbad pun mencabut anak panah itu tetapi tanpa membatalkan sholatnya. Demikianlah orang musyrik tadi pun memanahnya lagi sampai 3 kali dan ia terus mencabutnya tanpa membatalkan sholatnya. Ketika sahabatnya yang mendapat giliran tidur terlebih dahulu terjaga, ia sangat terkejut melihat apa yang terjadi. Sontak ia bangkit dari tidurnya seraya berkata, "Subhanallah, mengapa engkau tidak membangunkanku?" Abbad menjawab, "Aku sedang baca surah dan aku tidak mau memotongnya. Lalu ketika anak panah berikutnya mengenaiku lagi, aku baru menunduk untuk memberitahukanmu. Demi Allah, seandainya kematianku tidak akan membuat tempat rawan yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk kita jaga ini terlantar, niscaya Allah sudah mencabut nyawaku sebelum aku memutuskan atau menyelesaikan sholatku." Hikmah dan pelajaran. Dalam kisah dua orang sahabat yang sangat mulia ini terpampang dengan jelas watak atau karakter jihad Islam dan bagaimana para sahabat Rasulullah SAW menjalankan dan memahaminya. Terlihat Abbad telah berupaya memanfaatkan sedikit waktunya saat bertugas berjaga malam untuk menjalankan sholat beberapa rakaat yang khusyuk, dan ia membatalkan sholatnya bukan karena rasa sakit yang menimpanya, tetapi karena rasa tanggung jawabnya yang besar terhadap tugasnya. Ini merupakan pelajaran yang sangat berharga tentang mana ibadah dan jihad bagi para pendahulu kita dahulu. Sungguh ini merupakan satu fakta dan realitas yang sulit ditemukan pada zaman ini. C. Kisah unta Jabir. Bukhari, Muslim, beberapa ulama hadis, Ibnu Ishaq, dan para ahli sejarah hidup Rasulullah SAW dengan berdasarkan pengakuan Jabir menuturkan, di tengah-tengah perjalanan pulang dari perang Zatul Riqa, Jabir memperlambat jalan kendaraannya. Maka Rasulullah SAW menanyakan kepadanya tentang penyebabnya. Ia pun menjawab bahwa untanya sudah terlalu letih. Maka beliau turun dari kendaraannya dan kemudian mengalungkan lengkungan tongkat beliau ke leher unta tersebut. Lalu beliau meminta Jabir untuk mengendarinya lagi. Akhirnya setelah itu unta Jabir bisa berjalan dengan sangat tangkas dan terengginas. Sambil berjalan, Rasulullah SAW bertanya kepada Jabir tentang kehidupan rumah tangganya. Maka Jabir mengaku kepada beliau bahwa dirinya telah menikah dengan seorang janda. Beliau pun bertanya, "Mengapa kamu tidak menikahi seorang gadis yang kalian dapat saling bermanja-manja?" Lantas Jabir menjelaskannya. Menurutnya ia melakukan hal itu karena memiliki beberapa saudara perempuan yang sudah tidak lagi memiliki seorang ibu. Maka ia ingin ada seorang perempuan yang dapat memberikan kasih sayang terhadap adik-adiknya, menyisir rambut mereka dan mengayomi mereka. Demikianlah pembicaraan terus berlanjut hangat hingga beliau menasihatkan kepada Jabir agar sesampainya di Madinah nanti ia bekerja dengan giat dan tekun. Lalu beliau berkata, "Bagaimana bila kamu jual untamu untuk modal?" Jabir menyetujuinya dan beliau membeli unta tersebut dengan 1 uqyah atau 40 dirham. Ketika Jabir mendatangi beliau dengan membawa unta pada keesokan harinya, beliau memerintahkan Bilal untuk membayar 1 uqyah kepada Jabir. Lalu ketika Jabir sudah agak jauh, beliau memanggilnya lagi dan mengembalikan unta tersebut. Di dalam riwayat Ibnu Ishaq dikatakan bahwa ketika Jabir membeberkan sebab dirinya menikahi seorang janda, Rasulullah SAW bersabda, "Insya Allah pilihanmu telah benar." Diriwayatkan juga bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Jabir,
Adapun kita bila telah sampai di Sirar, nanti kita akan diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban. Dan sehari itu kita akan singgah di tempat itu, maka bila istrimu mendengar kedatangan kita, niscaya akan membersihkan bantal-bantalnya. Sergah Jabir menyela, ya Rasulullah, demi Allah kami tidak memiliki bantal satupun. Maka beliau bersabda, engkau pasti akan memilikinya. Maka bekerjalah dengan giat. Riwayat ini juga menceritakan perkataan Jabir tentang satu ukiah hasil penjualan untanya kepada Rasulullah. Ia berkata, wahai Rasulullah, demi Allah, uang itu terus berkembang di tempatku dan sangat bermanfaat bagi keluarga kami. Hikmah dan pelajaran. Kisah ini dengan gamblang memperlihatkan sikap dan kepribadian Rasulullah SAW dalam berinteraksi dengan para sahabatnya. Beliau terlihat sangat santun dalam berinteraksi, sopan dalam berbicara, sesekali melontarkan senda gurau untuk mengakrabkan suasana, perhatian terhadap mereka dan peduli dengan beberapa persoalan sosial yang mereka hadapi. Sebenarnya sebelum bertanya kepada Jabir, Rasulullah SAW sudah tahu bahwa penyebab lambatnya Jabir adalah karena untanya yang sangat letih, dan itu tak lain karena unta itu sudah cukup umur dan satu-satunya milik Jabir. Karena ia tidak mampu menggantinya dengan unta yang baru dikarenakan kondisi ekonominya. Sebab Jabir waktu itu tergolong sahabat yang lemah secara ekonomi. Pasalnya bapaknya gugur sebagai syahid dan meninggalkan beberapa orang anak yang kemudian menjadi tanggung jawab dan beban hidupnya sebagai putra tertua. Itulah makanya Rasulullah SAW ingin mempergunakan kesempatan tersebut untuk meringankan beban hidup keluarga Jabir dengan menyedekahkan apa yang bisa beliau berikan kepadanya. 9. Perang Daumatul Jandal. Sebagian besar ulama maghazi dan sirah sepakat bahwa peristiwa ini terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun kelima Hijriah, tepatnya pada malam kelima bulan Rabiul Awal atau 49 bulan setelah hijrah. Ibnu Sa'ad tidak menyebutkan penyebabnya, yang menyebutkannya adalah Waqidi dan Ibnu Sa'ad, dan ringkasnya adalah sebagaimana berikut. Arkian, Rasulullah SAW mendengar kabar bahwa di wilayah Daumatul Jandal terdapat beberapa gerombolan perampok yang selalu menzalimi setiap pedagang yang lewat di tempat itu untuk menjual dagangannya ke sebuah pasar yang cukup besar dan ramai di daerah tersebut. Kabar itu juga menyebutkan bahwa beberapa suku dari bangsa Arab telah bergabung dengan para gerombolan perampok itu untuk menyerang Madinah. Atas dasar informasi tersebut, maka Rasulullah SAW pun segera menyiapkan pasukan dan kemudian berangkat ke tempat itu dengan kekuatan 1.000 personil. Dan untuk menuju ke tempat sasaran, rombongan Rasulullah menyewa seorang penunjuk jalan dari Bani Uzrah yang bernama Madhkur. Sahdan, sehari atau semalam sebelum sampai di Daumatul Jandal, pasukan muslim menyerang hewan ternak dan hewan gembalaan mereka. Dalam penyerangan tersebut, dari mereka ada yang menjadi korban dan ada pula yang berhasil melarikan diri setelah tidak berhasil menghalau serangan pasukan muslimin yang datang secara mendadak. Ketika berita penyerangan ini tersiar di Daumatul Jandal, para kelompok pengacau pun lari terpencar karena takut, sehingga ketika memasuki wilayah Daumatul Jandal untuk menumpas kelompok tersebut, pasukan muslim tidak menemukan satupun dari mereka. Setelah itu pasukan muslim bermalam di tempat tersebut selama beberapa hari sambil terus menugaskan beberapa pasukan untuk mencari dan menyelidiki keberadaan mereka. Namun semua pasukan yang ditugaskan ini kembali ke kemah dengan tangan kosong kecuali pasukan Muhammad bin Musallamah. Ia dan pasukannya membawa seorang laki-laki dari kelompok tersebut dan memperkenalkan Islam kepadanya. Kemudian laki-laki itu masuk Islam. Setelah itu barulah Rasulullah SAW kembali ke Madinah. Baiklah, itu yang dapat kita bacakan. Untuk sementara, insyaAllah kita akan lanjutkan nanti pembacaan kita tentang Perang Muraisi atau Bani Mustalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.